Gedung yang akan kami tunjukkan kepada Anda minggu ini adalah gedung yang aneh. Bangunannya dari luar tampak seperti kastil, dibentuk oleh hampir 700 tahun sejarah, batu lapuk dan dinding tua menandakan keluarga bangsawan yang mengubah wilayah serta kehidupan yang terlupakan. Ini adalah jenis tempat di mana Anda berharap sejarah terasa berat di setiap ruangan. Itu yang kami pikirkan saat masuk. Kami mengharapkan lapisan-lapisan waktu yang bertumpuk satu sama lain, membentang ratusan tahun ke belakang, sebuah kastil yang didefinisikan oleh masa lalunya. Tapi begitu kami melangkah masuk, harapan itu mulai memudar. Kami menemukan sesuatu yang lebih baru dan pribadi, bukan sekadar monumen bersejarah abad pertengahan. Kisah di sini tidak berakhir berabad-abad yang lalu, kisah ini langsung mengarah ke zaman modern, ke dalam kehidupan satu orang, Helmut. Bangunan ini menunjukkan jejak kehadirannya di setiap ruangan. Bukan aula yang diawetkan untuk dipamerkan, melainkan ruang-ruang yang dipenuhi dengan alat, koleksi, catatan tulisan tangan, dan benda-benda yang dikumpulkan dengan hati-hati. Tanda obsesi, keahlian, dan hidup yang banyak dijalani sendiri di dunia yang jauh lebih tua. Tempat ini kini dikenal bukan hanya karena keluarga bangsawan atau sejarahnya, tapi juga penjaga terakhirnya, pria yang diam-diam membentuk kastil 700 tahun ini sesuai keinginannya. Hari ini kita akan menjelajahi apa yang tersisa. Halo semuanya, selamat datang di Bros of Decay. Saya Leslie dan Luke di belakang kamera. Hey, Dan hari ini kami berada di timur laut Jerman. Kami jarang unggah video tentang Jerman, sehingga setiap kali di sana dan merekam terasa istimewa. ya Jerman memang menyenangkan. Negara ini punya sejarah bagus. Hari ini kami menemukan tempat menarik. Tempat itu dulunya milik seorang pria yang agak kesepian, yang tinggal di tempat yang sangat besar di belakang kami ini, dan punya banyak hobi menarik, mulai dari memperbaiki mobil antik sampai kamera. Kami akan tunjukkan semuanya di tempat ini, yang katanya seharusnya kastil. Menurut saya, ini bukan representasi kastil. Ini tidak terasa seperti kastil, meski tertulis begitu di suratnya. Dan memang tertulis begitu di mana-mana. Maksudku, sejarahnya sudah ada sejak abad ke-13. Tentu saja, bangunan ini belum ada pada abad ke-13, tapi di tanah ini, para bangsawan desa ini sudah ada dan sudah memerintah kota ini dari lokasi yang persis sama. Bangunan ini dibangun abad ke-18 untuk bangsawan, penjelasannya nanti. Bangunan ini juga baru saja ditinggalkan kan, Luke? Maka Tidak, hanya tahun 2019. 2019 anehnya, tapi kami juga baru sadar kalau itu sudah 7 tahun yang lalu. Hampir, 2019 terasa seperti baru kemarin, ya? iya, Buat saya, memang begitu. maksud saya, kalau saya mengingat kembali dan memikirkan tentang COVID, rasanya itu seperti mungkin setahun yang lalu atau semacamnya. Itu sudah sekitar 4 tahun lalu. Oke, ayo kita lihat di mana kamu melihat hal aneh. Oh iya, manekin menyeramkan. Manekin di jendela. Oke, Yesus gliguit, ya. Helmut tidak membersihkan tempatnya sebelum pergi. Kita masuk ke dalam? Ya, ini jendelanya. Tempat ini adalah tempat yang aneh. Bagian bawah kastil ini saat masuk terasa seperti tempat barang rongsokan. Iya, Tapi kalau kamu lihat lebih dekat ke semua artefak yang ada di sini, ada semacam cerita yang terbentuk. Ini adalah cerita tentang seorang pria bernama Helmut yang membeli tempat ini pada tahun 1980-an dan benar-benar mengubah tempat ini menjadi segala sesuatu yang ia minati dalam hidupnya. benar. Dia sangat maniak hobi. Terdengar seperti mimpi seorang pria dalam beberapa hal. Ya, Setahu kita, dia tidak punya istri dan anak. Satu-satunya yang dia miliki adalah fantasi. ini adalah hobinya. Ya, Mobil, fantasi dan hal lain. ya, lensa kamera. Jadi,
Apa yang kamu lihat di sini adalah bagian dari tahun 2010. Bagaimana kamu menyebut ini? Fantasy Cosmic Fair. Saya menyebutnya Fantasy Fair di kastil ini. Kamu bisa lihat sayap, kostum naga, dan helm yang dipakai orang-orang. Indah. Terima kasih, banyak jaring laba-laba, dan bahkan seperti pamflet-pamflet ini yang menunjukkan lokasi kastil. Dan acara 2 hari yang diadakan di sini, di tempat ini, Ja, siap. mengundang orang-orang untuk datang ke sini, ke Schloss. Ada juga hobi tertentu yang tergeletak di sini, di tanah. Ya, aku menghindari itu, tapi kameranya. Ada banyak konten dewasa di sini. Ratusan foto tentang itu bisa kamu lihat. Itu manekin yang baru saja kita lihat. Iya, Sangat menarik, ya. Jadi tempat ini dibangun pada tahun 1754. Kami sebut 17 di sini dan 54 di sana. Dan itulah pertama kalinya para bangsawan mulai tinggal di sini, di kastil yang lebih baru ini. Dan ya, itu sudah berlangsung sejak saat itu sampai Perang Dunia Kedua ketika kastil ini diubah menjadi sekolah atau tempat lainnya. Dan kemudian Helmut membelinya di kemudian hari, sekitar tahun 1980-an. Ada hal lain yang perlu kami tunjukkan di sini, ruangan ini sudah dibahas. ya ini dia. Ini adalah lorong utama tempat ini, Ya, sedikit jendela kaca patri. Nanti kami juga akan menunjukkan sisi lain di luar, tapi mungkin itu bagian akhir dari video ini, tapi bagian luarnya juga keren banget. ya manekin dan manekin yang melakukannya. Dia juga mengumpulkan kepala pancuran, keran, dan barang sejenis. Apa itu? Berapa banyak hobi yang dilakukan? Piano. Ada juga beberapa piano di dalam rumah ini. Rumah boneka. Wow, Oh, tapi ada beberapa petunjuk soal anak-anak. Tidak. dan ini tertulis tahun 2000 di sana. Tapi aku juga tidak yakin. Sejarah juga menunjukkan bahwa rumah ini dulunya adalah sebuah sekolah. Jadi mungkin itu adalah gambar-gambar anak-anak. Ya, ini salah satu acara mobil yang dipandunya. Sangat mengganggu, ruang bawah tanah. Ya. Ya, kita mungkin tidak masuk ke ruang bawah tanah. Sebagian besar bawah rumah ini, seperti yang kamu lihat, hanya berisi tumpukan barang. Kita akan melewati sebagian besar dari itu. Ya. Menuju ke satu bagian. Apakah di sini? Oh ya, lihat itu. Oh ya, ini dia. Jadi, Helmut punya hobi menarik yaitu merestorasi mobil klasik bersama perusahaannya yang bernama English Cars. Kebanyakan mobil Morris Garages kanan, ya. Ya, Bersama Triple M, ia mungkin sudah merestorasi dan membangun banyak mobil selama bertahun-tahun. Karena dia juga sering diundang ke banyak acara di Inggris, ke pameran mobil dan sebagainya. Dan ini mungkin salah satu proyek terakhirnya. kami sempat berspekulasi karena bentuknya mirip Volkswagen Kodok. Memang mirip Volkswagen Kodok, benar. Menurut saya itu menutupi roda. Ya, lengkungan roda. Dan tentu saja dia punya banyak alat yang berserakan di sini. Bisa jadi ini bukan proyek satu-satunya, mungkin dia sudah merestorasi lebih banyak lagi. Ya, pasti. Tertulis juga Morris Garages Look. Jadi ini mungkin mobil EG. Aku nggak tahu, tapi dia membangunnya dari nol. Oh wow, Ini yang runtuh atau aku nggak tahu. menurutku ini juga semacam proyek restorasi. Proyek ini mungkin tak akan pernah selesai olehnya meski dia hidup 20 tahun lagi. Sudah waktunya menunjukkan bagian kastil yang menarik. Bukan berarti yang ini tidak menarik, tapi ayo ke sana. Aku tidak mau ke ruang bawah tanah. Aku ingin melewati ruang bawah tanah. Ayo, aku antar ke atas. Dan kami juga cukup terpesona dengan tangga ini. Ya, Ada banyak hal, terutama di lantai atas rumah ini yang akan kamu lihat. Rasanya agak seperti museum dalam beberapa hal. Helmut ingin menunjukkan kepada para pengunjung minatnya
Salah satunya jelas kamera, seperti yang terlihat di sini. Ya, ini semua adalah lampu kilat. Ya, Tidak ada lensa atau kamera. sebuah proyektor tua yang kita punya di sini, proyektor Siemens. Oh ya, atau beberapa kamera. Apakah ini sebuah telepon? Look. Aku tidak yakin itu telepon. Itu sesuatu yang lain. Benarkah? Serius? Tidak tahu. Saya belum pernah melihat perangkat seperti ini sebelumnya. Ini seperti alat komunikasi komik menurut saya. Apa yang sedang terjadi? Karen, Oke. lihat kamera ini, desainnya sangat indah. Yang itu benar-benar keren. Ekstrak berakteresten. Ya, dia punya beberapa karya bagus di sini. Traktika, FX. Mungkin beberapa orang yang menonton ini pernah menggunakan itu di masa lalu. Ada satu lagi pajangan di sini dengan banyak kamera. Dulu bahkan lebih banyak, termasuk tas kamera kecil tempat dia menyimpan semuanya. Mungkin dia pergi ke pameran mobil, memotret mobil, lalu ada banyak lensa, cincin, dan lainnya. Lemari pajangan ini sangat indah. Saya rasa di sini dia memasang panel kaca dan mencoba memperlihatkan batu bata asli dari kastil ini. Menurutmu begitu? Ya, saya rasa memang begitu. Karena di sini juga ada pintu di sini yang mengarah ke dinding bata Ya, yang benar-benar aneh. itu sangat menarik. Oke, oh ya? Langit-langit tinggi, lampu gantung yang indah. Ya, keren. Dan bintang Daud. Kamu melihat ini saat masuk ke sini? Ya, karena ada satu di sini di atas jendela kecil dan di sana panel kacanya juga bintang Daud. Namun kami tak dapat kaitkan apapun dengan latar belakang Yahudi. Tidak, tapi kita juga berada di Jerman Timur Deutsche Demokratische Republik. Jadi sejarah itu mungkin sudah dihapus di sini. Itu benar. Ya. Dan apa yang tertulis di sini? VH Kanka, Helmut C. Ekosner, itu nama belakangnya tapi aku tidak tahu V itu singkatan dari apa. Von Helmut Kochner. Itu mungkin saja. Mari kita pergi ke rumah ini dulu. Mari kita langsung ke inti videonya. Inti videonya, maksudmu hidangan utamanya. Lorong ini dipenuhi dengan hal-hal yang sangat menarik. Menurutku, Ya, aku suka semua topi yang digantung di sini. Semuanya tampak seperti topi pria menurutku. rambut palsu. Sudah pasti pria ini tinggal sendirian di sini. Ya, Dan kemudian semua barang-barangnya yang kecil, mesin jahitnya masih ada di sini. ya beberapa mesin jahit. Saya juga cukup tertarik dengan etalase-etalase yang dia miliki di sini dan mungkin dia menaruh kamera serta berbagai barang lainnya di sini. Hei, itu pengering rambut lama. Seru? Oh, benar begitu. Ya, itu memang merek. Sebenarnya lucu. Oh, Van itu sebuah merek. Kami menyebutnya Van dalam bahasa Belanda, Ya, tapi itu merek. Oh, saya tidak tahu. Tapi ya, ada mesin jahit Singer lain di sini. itu tipe yang lebih baru. Dengan lampu. Lalu satu di sini, ini, dan satu lagi di sana. Satu lagi dan satu lagi juga di belakang sana. Saya rasa di sinilah Leslie, di mana Leslie bilang kalau rasanya seperti museum. Ya, Karena punya 6 mesin jahit. Kinda silly. berdiri di satu ruangan. Ya, oh tunggu, ada satu lagi di sana. Ada mesin komputer dan juga satu di kamar tidurnya. Di belakang sana, dia punya banyak mesin jahit. Ya, dia punya banyak koleksi yang berbeda-beda. Kita tunjukkan dulu bagian museum ini. Ayo, lakukan. Koleksinya berlanjut di seluruh properti ini dan kamu bisa lihat ada lemari pajangan lain yang sepenuhnya dipenuhi dengan semua kamera ini. Ini gambaran perilaku pria tanpa luka dalam hidup. Oh, mereka punya 2 fungsi. Apakah ini seperti kamera dengan 2 lensa? Ini merek yang sama seperti yang kita lihat dari yang lain di tangga. Ya, cukup menarik dan kemudian ada puluhan dan puluhan lensa. Dan This is really cool. berdiri di sini,
Saya belum pernah melihat sebanyak ini kamera vintage di satu tempat. Semuanya dari Dresden. Untuk orang-orang yang belum tahu, Apa benda ini di sini? oh, ini juga merupakan ekstensi untuk lensa kamera menurutku. Atau lensa makro atau semacamnya? Aku tidak tahu. Wow. Beberapa isian juga masuk ke sini. Oh ya, bisa kamu lihat lewat itu pakai kamera? Tunggu, kamu juga perlu lepas lampu. Ya, Di atas sana. bisakah kita melihat itu? Biar saya periksa. Saya tidak tahu, tapi kita bisa lihat. Ya, Ya. lihat mobil antik itu. Ya. Itu keren. Itu mungkin foto yang kamu ambil dengan kamera di pameran mobil yang dia datangi, atau mungkin mobil miliknya sendiri. Aku juga menemukan ini, cukup keren. Ini Kombikarte Firmode und Schloss Museum, dan aku rasa ini untuk kastilnya di sini. Dia mengadakan semacam museum di sini, oke? Dan ini tentang mode dan kastil. Kami juga melihat semua manekin di bawah. Ya, benar. Saya rasa dia sering menjamu banyak orang di sini. Banyak proyektor, kamera, lensa, dan berbagai peralatan lain ada di sini. Yang di atas ini keren banget. Apakah itu puncak? Iya, rasanya seperti kamera koboi itu. Iya, dengan lampu kilat yang meledak itu. Keren banget, koleksi yang luar biasa. Ini adalah dasar dari meja bedah. Oh, ya, itu benar. Ya, Atau kursi. kursi atau meja bedah semacam itu. Dan apakah itu kamar mandinya? Ya, Tapi itu kelihatannya menjijikkan. Aku rasa dia tidak pernah mandi. Wow, oke. Aku suka pintunya. Ini khas Jerman, gaya kastil yang khas. Oh, maaf. Enggak apa-apa. Pintu-pintu itu kini dicat ulang. Agak aneh. Ya, tapi ini khas Jerman. Oke. Kami sering melihat ini. Banyak kastil di Jerman yang kami rekam selalu memiliki warna khas seperti ini. Helmut telah lama tinggal di sini, membentuk ruangan ini dengan barang pribadi, rutinitas, dan kehidupan pria yang menghargai keteraturan dan kesendirian. Saat memasuki ruang makan, kita tinggalkan dunia Helmut dan masuk ke bab lebih tua dari kisah kastil ini. Kastil Helmholtz telah berdiri di sini selama lebih dari 700 tahun, jauh sebelum Helmut. Kastil ini dulu rumah keluarga bangsawan yang hidupnya diatur tradisi, tanggung jawab, dan perayaan. Potret di dinding menampilkan wajah mereka. Generasi pria dan wanita mengelola tanah, mengadakan pesta, dan meninggalkan jejak sejarah di wilayah ini. Panel kayu ukir, tata ruangan, dan detail dekoratifnya mencerminkan warisan dan penyempurnaan berabad-abad. Ruangan-ruangan ini menunjukkan bahwa hidup Helmut hanyalah bagian dari kisah yang lebih panjang. Bab pribadi dalam 7 abad sejarah diam-diam terjaga di batu dan kayu. Sudah waktunya saya tunjukkan ruangan paling menarik di video ini. Ya, Juga ada beberapa jendela kaca patri di atas sini, beberapa pemandangan Jerman. Pintunya indah. Ini memang pintu yang lebih otentik. Luke tadi menunjukkan, ya, di sini kamu bisa lihat yang teroksidasi. kamu tahu apa yang aku lihat di sini? Seperti atap kecil kuil atau semacamnya. Ya, wow, oke. Selamat datang di dalam ruangan yang pernah lebih baik keadaannya, tapi ada banyak kerusakan di tempat ini. Ya, Helmut kurang merawat rumah ini, meski sudah berusaha. ini tetap ruangan yang menarik. Ya, terutama dengan sofa di sini. Sofa ini benar-benar bagus. Sofa dengan pelapis yang indah. Terlihat seperti permadani dan menurutku tetap nyaman diduduki. Oh, ya, punggungku mulai menua. Ya, gambar itu benar-benar keren. Menurutku itu ada di Hutan di sini. tertulis bahwa setelah Perang Dunia Kedua, tempat ini dijual. Tempat ini pernah digunakan oleh negara sebagai sekolah untuk beberapa waktu.
Saya melihat ini berfungsi sebagai sekolah dan hutan itu mirip dengan yang kita lewati, jadi bisa dibuat di sini. Kota Jerman yang indah, dan di sini ada monstrositas. Mari kita bicarakan tentang ini. Walmart. Ya, warnanya terlalu terang dan terlalu aneh, terlalu kekanak-kanakan untuk terlihat asli. Menurutku, Ya, memang terasa seperti ini dilukis oleh seorang pria yang sudah punya terlalu banyak hobi. aku kenal salah satu pria seperti itu, namanya Helmut. Tapi aku masih merasa itu keren. Ya, Helmut pasti melakukannya sendiri, kecuali pajangan di tengah. Bener-bener keren. Ya, piring bergaya glasir dengan kendi anggur di dalamnya. Tapi aku memang suka kompor-kompor ini. Ini juga terhubung ke cerobong asap besar di atas gedung, sangat keren. Dan tampak seperti altar. Bisa tunjukkan pelat di belakang. Ada sebuah pelat. Ya, biasanya selalu ada hal menarik di sana. Ini mirip kuda, kemungkinan besar berasal dari awal tempat ini. Keren banget. Sejak 1754 piring-piring itu tetap awet selamanya. Jadi ya, perapian yang menarik kan? Ya. Juga pengaturan menarik di sini. Ya. 2 kursi goyang. Masih dalam kondisi bagus. Ya, kalau mereka masih. Kami sudah mengujinya. Tapi mereka tidak benar-benar bagus. Tidak, karena itu juga agak menakutkan. Iya. Harmonika? Ya. Memang Ini pertama kali kita tampilkan harmonika di channel ini. Aku sendiri belum pernah lihat atau punya harmonika sebelumnya. Mereka keras, tapi benar-benar alat musik yang keren. iya pasti sangat sulit untuk dimainkan. Iya, menurutmu begitu? Helmut juga memainkan harmonika, organ, piano. Dia punya seruling di sini. Iya, Dia adalah pria dengan banyak keahlian berbeda. iya tentu. Di sana juga ada kecapi. Iya, Baiklah, kita akan kembali ke situ. kita akan membahas itu sebentar lagi. Di sini kita masih punya organ dengan kondisi sangat baik, meski ada beberapa rayap kayu yang menggerogoti. Halo di sana. Saya rasa organ ini sudah tidak bisa dimainkan lagi. Tapi rasanya tidak terlalu buruk. Ya. Satu lagi mesin zoom. Ya, apa yang kamu harapkan? Ada satu lagi di ambang jendela di sini, dan kemudian merek yang belum pernah kita lihat sebelumnya, Stundwe, Stundwe. kemungkinan besar dari Jerman, mungkin. Ya benar. Ini menarik. Jadi sejak tahun 1784, 1754 Schloss yang mereka sebut Schloss di sini telah dibangun, dan ini adalah garis besar bangunannya seperti yang Anda lihat di cuplikan drone. Dan di sini juga tertulis bahwa 2 wanita ini adalah wanita bangsawan yang pernah tinggal di kastil ini pada suatu waktu. Itu Sofia, wanita lain. Ya, Sangat menarik. Maksudku, kamu perlu banyak kemauan untuk ingin renovasi tempat ini. tidak akan pernah direnovasi. Tidak. Ya, ini terlalu banyak pekerjaan. Kamu butuh pria seperti Helmut, penuh semangat membeli tempat ini, meski di tengah antah berantah. Ya, Jadi lihat, lute itu adalah gitar zaman pertengahan kan? ya. Ini jelas bukan alat musik zaman pertengahan. Tapi lute itu seperti yang digunakan oleh seorang bard di zaman pertengahan. Dia akan di kedai memainkan ini. Ya, mereka tidak akan main gitar flamenco atau listrik. Tapi memainkan sesuatu seperti ini. Juga langit-langit di sini terasa agak, dapurnya terasa agak. Ya, menurut saya terutama warnanya dan detail emasnya yang terasa. Ya, Menurut saya detail emasnya tidak otentik. tidak, itu jelas tidak otentik. Chandler juga tidak otentik. Ini bukan barang berharga. Di pojok sini ada organ keren. Menurut saya ini salah satu barang paling utuh di rumah ini. Dari segi musik,
Ini organ listrik, jadi saya tidak tahu. Mungkin bagian dalamnya sudah sangat rusak. Ya, yang itu juga keren banget. Ya, saya suka banget. Kamu harus meniupnya benar-benar. Ya, there's also di dalamnya ada corong. Oh, jadi seperti ini cara memainkannya. Ya, ya. Oke, begitu banyak kejadian aneh yang menarik di dunia ini, dan kemudian tumpukan besar barang rongsokan dalam tanda kutip, Ya, tapi ada beberapa barang menarik. Pertama dan yang paling utama, mesin zoom penyanyi, ya tentu saja, tapi kemudian kami mulai menggali di sini dan kami mulai melihat-lihat. Kami kira ini foto Helmut, tapi tidak yakin karena terlihat cukup baru. Dan ini dari semacam liburan. Itu terjadi di Thailand atau semacamnya, sepertinya di Thailand, melihat huruf-hurufnya dan semuanya, tapi yang ini juga sangat menarik. Ini adalah surat dari Triple M Garage dan Bolio Events yang mengundang mereka ke acara mobil tahunan pada tahun 2019, yang hanya 7 tahun yang lalu. Mereka menyiapkan tempat khusus untuk Helmut memarkir mobilnya, menandakan ia peserta tahunan acara ini di Inggris. memang tertulis jika ingin stand seperti tahun 2018 maka bla bla bla. Jadi, seorang pria yang sangat mencintai mobil bepergian ke berbagai tempat untuk menghadiri acara-acara ini, mengambil foto, tapi kemungkinan besar juga membawa mobilnya sendiri ke sana. Keren banget. Ya, Apalagi yang kita punya di sini? untuk menunjukkan foto lama. Satu dari sedikit foto yang kita miliki di sini. Ya, yang ini juga ada di sini. Aku suka sekali. Oh ya, Sepertinya itu Helmut di antara kaktus. Kemana dia sedang bepergian? Apa yang dia lakukan di sana? Ruangan itu sangat menarik, kan? terlihat indah dengan cahaya ini. Ya, cahayanya memang bagus, tapi di belakang sini ada ruangan lain. Ini juga keren. Ya, ukiran. Lihat lampu-lampu ini bersamamu. Ya, Aku melihatnya. kenapa? Pertanyaannya, kenapa kamu memasang saklar lampu jelek seperti itu di sini? Karena pabrik jahat pembuatnya. Oke, masuklah ke sini karena Helmut, selain punya banyak hobi, dia juga orang yang sangat terpelajar dan dia punya ribuan buku di dalam sini. Dia bahkan memesan seluruh koleksi sastra selama 72 tahun, sastra Nobel, sastra pemenang hadiah Nobel, dan itu pasti ada di ruangan ini juga. Ya. Wow, itu topi militer, lihat. Oh, itu memang terlihat seperti itu. Ya, kita sedang di Jerman Deutsche Demokratische Republik, artinya kita di Jerman Soviet dalam tanda kutip. Terlihat seperti topi parade militer, tapi aku tidak yakin itu Jerman. Memang terlihat seperti Jerman, kan? Ya, atau Skotlandia entah kenapa. Iya, bisa jadi Skotlandia dengan green atau semacamnya. Ya, Puluhan buku juga berdiri di sini. saya tak bisa membayangkan membaca sebanyak ini. Oh, benar di sini ada beberapa foto. Ini Helmut di lapangan. Saat dia masih muda, terlihat cukup rapi, dia berpakaian. Oh ya, salju. Kami cukup tinggi di timur laut Jerman. Aku suka dua orang ini. Oh ya, ini benar-benar keren. Jadi sebenarnya kamu harus melihatnya seperti ini. Itu Helmut, lalu menghilang. Ini seperti kumpulan foto vintage yang bagus. Beberapa yang sangat samar juga. Dibuat dengan kamera-kamera yang mungkin tergeletak di lorong itu. Ini keren banget. Menurutku yang di kanan adalah Helmut. Ah, lihat, ada foto militer di sana. Ya, Pemandangan ini sangat menarik dan tampak seperti di sekitar sini. Oh, pria tampan. ya. Batu nisan. Di sebuah danau. Ya, Gambar-gambarnya agak samar, tapi lebih banyak tentara.
Lalu beberapa pemandangan Jerman dengan rumah Fachwerk khas. Ya, gambar-gambar yang keren banget, kenangan yang bagus. Buku sampai atap. Ini yang saya bayangkan saat memikirkan perpustakaan bagus. Ya. Buku-buku itu menumpuk hingga tak terlihat, dan saat dibuka, semuanya berdebu. Setelah melewati sisi Jerman, suasananya terasa seperti Nordik karena adanya perapian keramik seperti ini. Saya sering melihat banyak perapian seperti ini di Denmark, Swedia, Norwegia, tapi juga di Jerman Timur dan jauh di utara Jerman. Dan itulah yang satu ini. Ya, ini nyaman. Kamu mungkin berpikir, "Mah, kita di perpustakaan, kenapa begitu?" Oh, apa di sini ada pemanas? Tapi lalu kamu berjalan ke sudut. Di sini tadi ada tempat tidur di sini. Apa Helmut benar-benar tidur di perpustakaan? Makan, tidur, mengerjakan mobil, membaca buku, lalu mengulanginya lagi di pagi hari? Ya, Kemungkinan besar itulah kehidupan pria ini. ya, Dan kemudian buku-buku lagi sampai ke atap. Oke, mungkin ingin melakukan ini? Bro, kamu mau pesan olahraga motor? tentu saja. Tentu saja. Pastikan jangan mati di sini. Oke. Menurutku ini kantornya. Ya, oh sial, telepon model seperti itu. Wow. Ini bahkan sudah merupakan ponsel layar sentuh. Oh iya, Salah satu yang pertama. lalu beberapa peta kan? Ya, peta kota. Seperti melihat propertinya dan semuanya. Aku harus mengaburkan ini. Ya. Oh tidak, ini berbeda. Oh, ini sebenarnya di tempatnya. Senang mendengar kabar dari siapapun. Jadi dia sedang mengadakan pameran motor di sini pada tanggal 9 September dan ini adalah pameran motor internasional ke-40 atau semacamnya. Saya yakin ini bukan tempatnya. Ini di sini, Di atas bukan? itu bukan gambar di atas, tapi pasti nama kastilnya. Oke. Ya, garasi Triple M dan semuanya. Lihat, dia sedang mengatur beberapa acara di sini. Dan kemudian klub mobil Triple M Morris Garages miliknya. Dia adalah pria yang hidup dan mati untuk mobil. Ya, atau hobi. Oke, mari lanjut. Masih ada beberapa hal yang ingin kami tunjukkan. Ya, jadi museumnya memang berlanjut ke sini, ya? Ya, Maksudku, itu memang museum yang kecil sih. Tapi lucu, dia juga punya koleksi alat cukur, alat potong kuku, dan alat pemotong rambut. Bahkan masih ada beberapa helai rambut di alat pemotong rambut ini. Itu menjijikkan, tapi juga sangat menarik. Tapi tetap saja menjijikkan. Ia juga menaruhnya di balik lemari kaca pajangan agar pengunjung museum bisa melihatnya. Tanda kutip. Wow, bandul dan semuanya. Beberapa batu di sini. Oh, kerang. kami memiliki koleksi busi. Wow, itu seperti yang kita lihat. Saat orang mulai mengoleksi, mereka juga tertarik mengoleksi hal lain hingga akhirnya ingin mengoleksi segalanya. Seperti mesin jahit kamera. Ya, mobil, gambar dewasa, mesin jahit lain, koleksi batu kecil di sini. Tapi ya, kita juga harus menunjukkan ini. Ya, 1754. Itu adalah tahun tempat ini. Dan ini adalah lorong utama menuju kamar tidur tempat dia tidur. Ini kamar tidur Tuan Helmut. ya, sudahkah kami bilang dia mungkin orang Inggris? Kami tidak terlalu yakin soal fakta itu. Ya, mungkin dia memang penggemar Morris Garages. Memang banyak buku Inggris, dia sering memakai bahasa Inggris atau British dalam suratnya dan punya teman bernama Steve. Ya, dan mereka menulis dalam bahasa Inggris. Ya, tapi menurut saya dia orang Jerman. Ya, tapi nama seperti itu, Ya, Helmut juga nama khas Jerman. sekarang saya juga tidak tahu apa. Itu koleksi lain miliknya, ya.
Kamar tidur yang sangat khas menurut saya. Perabotannya serasi satu sama lain, tempat tidurnya masih rapi, semua perlengkapan mandi juga ada. Loading. Mari kita lihat bagaimana dia berpakaian. Maksud saya, santai dan rapi saja. Ya, Ya, itu bagus, indah, dan merepresentasikan. Saya harap dia tampil seperti itu. Baiklah, mari kita lihat bagian yang sedang dia renovasi untuk kita. Ya, sebelum kita tunjukkan bagian luarnya. Ya. Ayo, kita lihat bagian yang sudah dipugar itu atau bagian tempat Pak Helmut bekerja. Saya rasa dia sedang membuat semacam rangka tempat tidur di sini. oh ya, Saya juga melihat ada tangga yang akan kita naiki, kita akan melihat ke atas sana. Tapi mari kita lihat di sini dulu karena ini adalah seluruh administrasi untuk perusahaan lengkapnya dan koleksi mobilnya. Motorsports, 796.867 segala sesuatu tentang mobil. Dan ya, menarik. Kastilnya sangat besar dalam beberapa hal. masih terasa aneh menyebut ini kastil, tapi memang begitu. Ya, maksudku, secara teknis ini memang sebuah kastil. Ya, Tapi kastil ini pernah mengalami masa-masa yang lebih baik. Oh, di sini juga ada tangga yang naik ke atas. oh benar juga. Oh ya, Ya, tapi aku tidak menyarankan kamu lewat yang itu. Seperti yang kamu lihat, ini dulunya semua adalah apartemen seperti tempat tidur, bagian dari sekolah. Sekarang tidak banyak yang tersisa, tapi kamu masih bisa melihat perapian tertutup. Dan dulu orang-orang tinggal di sini. ya, Ya, aku menemukan ruangan ini cukup menarik. lihat Lihat kemungkinan konstruksi di sana. dengan jendela kaca. Apa ruangan di atasmu? Ke sini? Itu lemari pakaian berjalan. Oh, Ini dibangun aneh. Tapi menurutku kita harus naik ke atas untuk melihat lebih banyak lagi koleksinya. aku sangat penasaran dengan apa yang kamu ceritakan padaku. Aku sudah sempat mengintip sedikit ke atas sini, tapi tempat ini benar-benar penuh dengan barang-barang. Lotengnya juga cukup besar. Ini benar-benar besar. Pertama, lihat koleksi lampunya. Oh, Puluhan lampu tergantung di sini. Dia suka mengoleksi lampu seperti yang terlihat. peralatan foto komputer lama. Saya yakin itu peralatan foto, itu saja. Bukankah ini tempat kamu memasukkan koran? Ada cermin di belakang sini yang memantulkan, tapi ada juga kolase foto di sini. Dengan foto-foto yang lebih baru. Oh ya, oke, tapi aku tidak tahu lokasinya. Bisa jadi di sini, di kastil. Bisa jadi sulit dipastikan. Apakah kita mau naik lagi ke loteng? Aku tidak tahu. Apakah ada banyak hal lagi yang bisa kamu lihat di atas sini selain yang kita lihat dari sini? Ya, Ini hanya ruang loteng yang sangat besar. banyak barang dari Henry, Helmut, dan banyak majalah mobil. Tidak. Ada tangga ke atas. Tunggu, oke, ayo kita berpetualang sedikit di sini. Kenapa tangganya naik ke atas sana? Aku tidak tahu. Di atas sana tidak ada kapel atau apapun. Tidak ada seperti... Maksudku, seperti ada tonjolan kecil, ya? No. Luke dan aku baru menemukan koleksi foto ini dan kita cukup yakin foto-foto di sini kemungkinan besar karya Helmut. Dan itu tampak seperti Italia, bukan? Ya, ada satu yang khusus. Aku yakin itu yang di sini. Oh, ini yang ini. Ya, yang itu memang terlihat sangat Italia. Ya, Itu terlihat cukup Italia. tepat sekali. Tapi dia adalah fotografer yang hebat. Lihat saja komposisi dan semuanya ini. Bayangan yang indah benar-benar membuatmu merasakan foto-foto yang dia buat. Ya, beberapa memang bagus sekali. Ya. Vertikal. Lalu di sini
Dari sudut jalan batu, orang menikmati sesuatu dari sudut pandang katak di belakang. Tarian. Beberapa fokus utama. Saya suka yang ini khususnya. Kemungkinan besar manekin miliknya di bawah. Itu terlihat seperti manekin kayu. Wow, ternyata kita pakai kamar mandi yang sama. Banyak emosi terasa di sini, ya. Dan kemudian lagi, jalanan dengan orang-orang yang menikmati makanan. Senang melihat beberapa foto yang dia ambil di sini. Ayo kita turun dan keluar melihat bagian depan tempat ini. Helmut benar-benar membuat sesuatu dari segala hal. Dia menaruh kontainer pengiriman di sini, di sebelahnya. Oh, ada kontainer pengiriman? Itu memang kontainer pengiriman di samping gedung ini. Kenapa kamu taruh di kastil? Ayo lihat ke sini. Jadi, dia jelas berusaha untuk memulihkan seluruh tempat ini karena dia memperbaiki seluruh fasad ini. Dan di situ tertulis nama-nama lama keluarga dan tanggal pembangunannya. Tertulis juga Morris Garages di pojok, inisialnya, mungkin lambang senjatanya yang dikombinasikan dengan lainnya. Dan tanda ini di sini di Jerman, terutama di wilayah ini, Bengmal berarti properti ini adalah properti bersejarah dan dibiarkan begitu saja membusuk di sini. Ya, Yang menurut saya aneh. Ya, oh ya. Melihat perancahnya, dia jelas sedang berusaha memulihkan tempat ini. Oh, ini penjelajahan yang sangat menarik. Saya akui, tempat ini cukup mengejutkan. ya, kami bahkan sempat ragu apakah ingin merekamnya, tapi akhirnya kami lakukan juga. Karena ceritanya sangat menarik. Tentang Helmut, pria kesepian yang tinggal di sini dengan hobinya, tampak menjalani hidup sangat penuh. Saya senang menjelajahi tempat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek tautan di deskripsi. Merchandise Bros of Decay di sana keren. Cuacanya dingin, jadi saya tidak terlalu berani hari ini. Tapi jangan lupa cek tautan di deskripsi dan jangan lupa juga untuk like channel ini dan subscribe. Saya mulai kehabisan kata-kata, jadi sampai jumpa minggu depan di video berikutnya. Dadah.